Halo semuanya, selamat datang di seri video tutorial literasi informasi. Kami dari kelompok 14 akan membahas 4 modul introduksi literasi informasi. Di sini sasaran kami yaitu mahasiswa bidang teknologi informatika. Selanjutnya yaitu ada anggota kelompok 14 yang terdiri dari 5 orang, yaitu Zakia Santika, Kita Koirunisa, Mega Fitri Lestari, Kusnaldi Kristiadisya, Dwi Permaya Mutiaton. Pada video ini kita akan membahas modul 1 terkait dengan identifikasi kebutuhan informasi. Di sini ada yang tahu nggak kenapa sih identifikasi kebutuhan informasi itu penting? Karena proses identifikasi kebutuhan informasi ini bertujuan untuk mempermudah dalam menemukan informasi yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan. Informasi yang telah didapatkan ditentukan dari berhasil tidaknya seseorang dalam melakukan identifikasi kebutuhan informasi. Di sini kita ada pertanyaan penelitian yaitu animasi 3 dimensi dalam rangka mencegah cybercrime. Untuk melakukan identifikasi kebutuhan informasi ini, maka ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu identifikasi rumusan masalah dan menentukan kata kunci. Yang kedua yaitu pengembangan kata kunci. Dan yang ketiga yaitu formulasi kata kunci. Selanjutnya kita langsung masuk saja yaitu kepada langkah pertama, yaitu identifikasi rumusan masalah dan menentukan kata kunci. Kita memiliki kebutuhan informasi berupa yaitu yang tadi animasi 3 dimensi dalam rangka mencegah cybercrime. Dari kebutuhan informasi tersebut kita dapat 2 kata kunci utama yaitu animasi 3 dimensi dan cybercrime. Dari kata kunci inilah yang kita jadikan modal dalam melakukan proses pencarian informasi berupa literatur atau sumber referensi ilmiah yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Namun jika hanya menggunakan kata kunci utama saja, maka sumber informasi yang muncul menghasilkan temuan yang kurang spesifik. Untuk itu, kita harus mengembangkan lagi kata kunci utama yang kita dapatkan yang tadi. Langkah yang kedua yaitu mengembangkan kata kunci. Di sini kita akan mengembangkan kata kunci yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu animasi 3 dimensi dan kejahatan dunia maya atau cybercrime. Dalam proses ini, terdapat 3 cara yang bisa dilakukan dengan mencari sinonim atau antonim dari kata yang sudah kita tetapkan, serta bisa menggunakan thesaurus untuk mengembangkan kata kunci. Dengan menggunakan thesaurus, kita bisa mengembangkan kata dan frasa dari kata kunci yang telah kita identifikasi. Hal ini disebabkan karena di dalam thesaurus ada 3 jenis hubungan. Yang pertama yaitu hubungan kesetaraan atau sinonim. Contohnya yaitu cybercrime sama dengan computer crime. Yang kedua yaitu hubungan hierarkis, di mana menjelaskan sesuatu yang lebih luas. Contohnya yang disebut dengan Boer term atau yang spesifik yang disebut dengan narrow term. Contohnya dari kata cybercrime, kejahatan atau crime, dan contohnya spesifiknya itu cyberbullying. Yang ketiga yaitu hubungan asosiatif. Ketika 2 kosakata yang sama membahas satu konteks yang sama, tapi tidak memiliki hubungan sinonim maupun hierarkis atau related term. Contohnya animasi 3 dimensi merupakan pengembangan dari animasi 2 dimensi. Langkah selanjutnya kita masuk ke formulasi kata kunci atau menyusun konsep kata kunci. Setelah menemukan dan mengembangkan kata frasa dari suatu kata kunci, selanjutnya kita akan melakukan formulasi kata kunci. Nah, ini penyusunan konsep ini bertujuan untuk mempermudah kita dalam menemukan sumber informasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan informasi. Contohnya, kata kunci yang telah kita miliki sebelumnya yaitu animasi 3 dimensi atau 3D animation dan cybercrime.
Dari kedua kata kunci tersebut dapat dipetakan berdasarkan sinonim dan antonimnya. Sinonim 3D animation yaitu kartun 3D, dan satu lagi yaitu 3D space, dan antonimnya yaitu komik. Sedangkan cybercrime mempunyai sinonim yaitu computer crime dan e-crime, dan selanjutnya yaitu cyber defense sebagai antonimnya. Dari kedua kata kunci tersebut kita dapat menambahkan kata kunci tambahan, misalnya mencegah bisa menggunakan kata prevent atau avoid atau avert. Setelah itu setelah kita mengetahui kata kunci utama dan kata kunci tambahan, langkah selanjutnya itu membuat tabel query. Selain untuk mempermudah dalam mengorganisasikan kata kunci yang telah kita kembangkan sebelumnya, pembuatan tabel query juga dapat dijadikan sebagai modal dalam melakukan proses penelusuran informasi, sehingga akan mempermudah dalam menempatkan sumber informasi yang relevan dengan kebutuhan user. Ini adalah contoh tabel query yang kita buat tadi. Tabel tersebut menunjukkan bahwa kamu bisa menggunakan 4 alternatif formulasi kata kunci untuk mencari sumber informasi yang dibutuhkan. Misalnya pada alternatif pertama, yaitu kita bisa memasukkan kata kunci 3D animation dan cybercrime. Jika kita ingin mencari sumber informasi yang lebih spesifik, maka kita dapat menggunakan alternatif yang kedua, yaitu kartun 3D atau computer crime. Begitu juga dengan seterusnya, alternatif ketiga dan alternatif keempat. Kita dapat melakukan pencarian informasi menggunakan kata kunci lainnya dengan mengombinasikan hingga mendapatkan informasi sesuai dengan yang kita butuhkan. Yap, segitu dulu penjelasan bab 1 terkait identifikasi kebutuhan informasi. Nantikan video selanjutnya yang berisi tentang lokasi dan strategi penelusuran informasi. See you next time.